Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Tegar Wijaksono, mahasiswa Universitas Asa Indonesia dengan nomor NIM 2200302008 dari kelas 3A1. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan buku kerja 10 dan 11 saya, mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, selanjutnya yaitu ada buku kerja yang 10, yaitu yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis fasilitator. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, usaha, alat-alat olahraga, produk atau jasa, Ortus 8 Apparel. Elemen 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabel. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang pertama di sini saya memilih penanaman modal, yang kedua siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi yang saya pilih di sini ada dana pribadi pendiri, dan yang kedua sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi di sini yang saya pilih yaitu personal funds atau dana pribadi, dan yang kedua debt financing atau pembiayaan berutang. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angels mempunyai karakteristik yang di sini saya memilih mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Yang kedua, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi di sini saya memilih berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu ada single tier approach, two tier approach. Yang kedua berdasarkan cara penghimpunan, yaitu ada leverage venture capital dan equity venture capital. Installing public offering atau IPO diidentifikasi. Dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman, yang kedua diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan yang terakhir monitoring. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik yang pertama secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua, saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik. Yang pertama, saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil, KUR. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yang pertama teman dan keluarga, dan yang kedua organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Di sini saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu. SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR atau Small Business Technology Transfer. SBIR dan STTR memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Yang kedua, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan yang terakhir, program STTR
mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Baik, selanjutnya ada buku kerja yang 11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, Lotus 8 Apparel, produk atau jasa, alat-alat olahraga. 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi, di sini saya memilih kebutuhan pelanggan dan tren dan perkembangan pasar. Jenis pemasaran dapat mencakupi, di sini saya memilih pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi, yang pertama di sini saya memilih e-commerce dan pasar ekspor. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi profitabilitas. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensi mereka dan dikembangkan, yaitu ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi. Di sini saya memilih commodity approach atau melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Investasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi, di sini saya memilih pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, features, advantage, and benefits dari produk, mengubah model, atau mengembangkan ukuran baru. 2.2. Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi, yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. 2. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. 3. Daya tahan bahan baku produk. Dan yang terakhir, keamanan produk dan tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. 2.3. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi, di sini saya memilih manfaat dan peluang. 2.4. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi, di sini saya memilih periklanan yang ekstensif. 2.5. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi, yang pertama, top ranking topics. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi, di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran dan analisis. 3.2. Perubahan organisasi. Untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi, yang pertama, struktur fungsional organisasi dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu saya memilih biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. 3.4. Komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, yaitu saya memilih manajer dan pengawas. Terakhir, 3.5. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlakukan. Dan dokumentasinya, yaitu saya sudah tertera di buku kerja yang ke-11.
Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.